Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dalam acara yang kita cintai, Ramah Bumi. Ramadan mengandung hikmah, bersama para penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah kita kembali bertemu di bulan suci yang penuh rahmat, bulan yang di dalamnya Allah mendidik manusia bukan hanya sekedar menahan nafsu, bukan hanya sekedar lapar dan dahaga, tetapi juga membersihkan hati dan menyucikan jiwa. Ramadan bukan sekedar perubahan jadwal makan, tetapi perubahan hati, perubahan akhlak, dan perubahan kehidupan. Hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini narasumber yang sangat luar biasa, yang akan menyampaikan memaparkan bagaimanakah kita mengisi Ramadan ini agar menjadi pribadi yang memiliki perubahan akhlak yang bagus dan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama kita Bapak Haji Budi Anhar SAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Gunung Buruh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah bi khairin. Ini teman-teman, beliau adalah, saya kenalkan dulu, beliau adalah guru saya, sahabat saya. Beliau adalah dulu di pesantren bersama-sama, dan beliau adalah orang yang luar biasa. Barakallah. Semoga Allah panjangkan Amin. usianya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga semuanya barokahkan ya. Amin. Pak Haji, di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi pada sebenarnya menurut Islam ini sebenarnya apa sih yang harus kita capai agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin Pak Haji bisa memaparkan. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Ramah Bumi yang sama-sama dimuliakan Allah, tak lupa host hari ini master seremoni moderator cantik hati luar dalam. Amin ya Allah. Pada dasarnya karakter pembentukan puasa jelas. Jangan dikira itu hanya ala kadar puasa menahan lapar, haus, dan dahaga. Betul. Salah seorang ulama Al-Hujjatul Islam Imam Ghazali, bahkan karakter kriteria puasa macam puasa itu ada 3. Ada puasa am, puasa khos, dan khususul khusus. Nah, ketika berbicara masalah puasa yang tujuannya dalam surat Al-Baqarah ayat 180 la'allakum tattaqun, itu harus berproses. Makanya proses yang pertama, supaya bisa mencapai nilai ketakwaan, puasa itu bermakna, mengandung hikmah, berfaedah sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak lain yaitu puasa tersebut harus diawali dengan proses tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa, membersihkan hati. Yang pertama, supaya puasa kita itu bernilai, bermakna, supaya tujuan faedahnya tercapai, yakni takwa. Yang pertama adalah dalam puasa tersebut harus luruskan niat. Yang kedua, mantapkan keyakinan. Yang ketiga, buatkan pikiran yang positif untuk menjadikan jati diri yang sebenarnya, bahwa kita adalah insan yang diberi amanah ibadah dan amanah khalifah. Yang terakhir, sebagai insan yang paripurna, maka kita wajib menjaga marwah dari ibadah puasa itu sendiri. Catatan, imanan wahtisaban. Itulah puasa yang sebenarnya adalah imanan wahtisaban. Insya Allah nanti apa itu iman wahtisaban yang dimaksud, para hadirin dan pemirsa yang berbahagia, insya Allah mudah-mudahan supaya mencapai ketakwaan tadi yang 3 pos itu kita jadi dengan baik pada saat ini. Pak Haji, gini, tadi saya tertarik dengan ada kalimat Pak Haji menyampaikan pernyataan tazkiyatun nafsi. Puasa adalah pengendalian nafsu. Ini sekarang nih, mungkin kebanyakan ibu-ibu, tapi juga tidak menutup kemungkinan bapak-bapaknya juga ya. Ketika nih menjelang akhir Ramadan, begitu kan, nafsu kita, gitu kan, belum belanja baju lebaran, belum bikin kue dan lain sebagainya, gitu. Nah itu gimana tuh Pak Haji? Ya,
Terima kasih, itu sangat menggugah dan inspirasi sekali. Pertanyaan yang tadi itu selaras dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Asyamu junnatun. Saum itu junnah, itu perisai. As-saumu li wa an ajibihi, kata Allah dalam diskusinya. Urusan saum itu tidak ada bisa membedakan mana dia puasa ataupun tidak, mana dia bernafsu ataupun tidak. Beda dengan sholat, beda dengan ibadah yang lainnya, zakat, ada gerakannya, sujudnya, rukunya, ya. Kemudian orang membacakan tahmid, takbir, takbir dalam sholat itu kelihatan. Sekarang buktikan, saum itu kenapa disebut ibadah yang istimewa? Nah, ibadah yang istimewa itu mengandung misteri. Ibadah yang istimewa dalam pengertian tidak seperti ibadah yang lainnya. Karena ibadah yang tersembunyi dan ibadah puncak segala kisah adalah saum. Oleh karena itu, apakah mereka yang pergi ke pasar itu tidak dikatakan ikhlas, tidak berpuasa, ataukah dia diam di rumah dan baca Al-Quran, apakah itu diterima segala perbuatannya? Mohon maaf sekali lagi, puasanya itu sendiri tidak bisa dikatakan bahwa dia itu ria, ingin show, kemudian ingin melibatkan diri dalam kegiatan pengajian-pengajian. Ya belum tentu. Mungkin saja di alam medsos ini ngajinya ingin dilihat, dipamerkan, kemudian pengajian tadarusnya ingin dipamerkan. Ini akhirnya kan baik yang mana? Dia yang ke pasar tapi hatinya berzikir kepada Allah, ya, dibanding dengan orang yang ngaji tapi ingin show bahwa aku ini giat dalam Ramadan. Tadi kata Bu Ustadzah, Bu Irma, ini bagaimanapun juga zaman sekarang untuk mengekang hawa nafsu itu, apakah orang yang pergi ke pasar belanja untuk keperluan buka bersama, belanja untuk anaknya, itu masih dikatakan nafsunya liar? Tidak, belum tentu. Atau mungkin yang di dalam rumah yang sering mengaji itu kemudian dia sambil pegang-pegang HP, apakah dia itu termasuk iman wa ihtisaban? Belum tentu. Siapa tahu yang mereka pergi ke pasar yang konon katanya dia nafsunya, kemudian sepecah syahwatnya sampaikan bina mata, mungkin saja dia ingin mencoba bahwa dirinya yang disebut dengan orang yang berpuasa itu hanya umum saja menahan haus dan lapar itu, tapi dia ingin mencoba juga puasa yang khos, ya. Tidak bisa dicoba dengan diam di rumah kalau tidak keluar. Tapi kalau hatinya berpikir penuh dengan tadabbur alam, itu mungkin saja dia akan tetap mengekang nafsunya. Beda lagi di dunia sekarang itu cukup dengan media sosial yang ada tiktokannya, yang ada lajadanya, sofinya, mungkin lebih nafsunya lebih dibanding orang yang pergi ke pasar. Begitu kira-kira. Jadi ukuran nafsu, ukuran itu setan dibelenggu, tapi nafsu kan gak dibelenggu, gak diikat. Oke. Terima kasih. Jadi itu pertanyaan yang luar sangat biasa ya. Artinya kita tidak boleh menilai orang lain hanya dari pergerakannya saja. Karena boleh jadi orang yang diam di rumah justru nafsu berbelanjanya lebih banyak ketimbang orang yang lebih hot, lebih panas, ya, lebih intens, ya. Ini luar biasa. Mungkin di antara kita ibu-ibu ya, mak-mak nih, Masya Allah, diam di rumah tidak kemana-mana, tapi cekotnya Masya Allah luar biasa ya. Jadi puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bisa menahan jari. Cekot Iya, betul sekali, betul sekali. Ya. Tapi itu kita nggak bisa nahan. Gimana caranya biar bisa nahan itu Pak Haji? Oke, sekarang itu kan yang namanya media sosial, TikTokan, Facebookan, WhatsAppan, Instagram dan sebagainya, konon katanya itu adalah merupakan narkoba lewat mata. Itu lebih berbahaya dibanding narkoba minuman biasa. Ya, menurut penelitian, jadi Indonesia itu pengguna gadget yang terbesar di dunia ini. Oleh karena itu maka susah untuk mengantisipasinya, susah untuk membendungnya. Ketika dunia maya, ketika digital yang sampai ke anak SD, yang baru saja anak TK atau anak PAUD. Oleh karena itu maka mohon maaf sekali lagi, dunia ini jangan disalahkan. Yang salah itu pengisi dunia ini, ya. Begitu dahsyatnya gelombang kemajuan zaman, maka Nabi pun mengatakan, ingat, la yuqallidan hadukum dinahu rajulan in amana wa in kafaro wa in kuntum antakunu muqtadina bil mait wala taqtadu bil hayy fa inal hayya la yu'manu an fitnah. Kalau ulama yang sekarang yang masih hidup tidak akan terlepas dari fitnah, ikuti ulama yang sudah wafat. Mereka para ulama-ulama yang telah mengembankan
keilmuannya, ya. Jangan sekali-kali kalau istilah Sunda itu turut muning, taklid kepada seseorang. Ketika orang yang diikutnya iman, alhamdulillah kita ikut iman. Bagaimana kalau yang ikutnya itu walaupun tanggung seorang kiai, walaupun tanggung seorang ahli dzikir yang jidatnya itu hitam, entah tapak Pitagon, entah itu tapak ya, ingin sok disebut ahli sujud, ya. Mungkin saja dia mengkufurkan atau memusyrikan. Wa in kuntum antakunu muqtadina bil mayyit. Oleh karena itu kata Nabi, jelas-jelas kalian mesti mau gak mau mengikuti ulama yang sudah wafat. Ya. Jangan engkau ikuti yang masih hidup. Kalau masih yang hidup itu karena memang masih tidak terlepas dari fitnah. Fainal hayya la yu'manu al fitnah. Ulama yang sekarang itu yang masih hidup itu tidak akan terlepas dari fitnah. Sekarang naudzubillah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kalaupun toh dunia maya yang saat ini mungkin saja dunia maya bagi para kiai, para ajengan itu real dohir diuji oleh Allah dengan ujian mungkin adanya pelecehan seksual lah, dan naudzubillah ini ya, jangan sampai terjadi. Jadi anak muda yang saat ini pun melihat siapa tokohnya, sentral figurnya. Jadi jangan dikira orang tua kita itu sudah aman. Ya, makanya jangan salahkan anak-anak kita, ya. Betul. Berarti nih kita nih untuk melatih ikhlas. Kalau tadi kan kata Pak Kiai yang berpuasa itu ikhlas apa tidak gitu kan? Gimana caranya biar kita benar-benar, karena memang selama ini kita tidak menutup kemungkinan Pak Kiai selalu update status, selalu kita posting, upload begitu ya. Gimana caranya agar menjaga keikhlasan itu, agar puasa ini benar-benar melatih keikhlasan kita? Gimana Pak? Iya, saya mau bertanya, kira-kira tanda-tanda ikhlas itu ada nggak diterangkan oleh Nabi? Nah, coba gitu. Oke. Jadi suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapa di antara kita yang ikhlas? Ya. Sahabat menjawab, yang ikhlas itu mereka yang berbaik kepada istrinya. Oh, belum tentu. Ada lagi sahabat yang menjawab, yang ikhlas itu mereka yang mungkin jidatnya hitam bekas sujud. Belum tentu, kata Nabi. Atau mungkin yang ikhlas itu karena mereka ikut berperang, meninggalkan anak, keluarga, mereka belum tentu. Atau mungkin ya Rasulullah, yang paling ikhlas itu orang yang berjihad di jalan Allah, mati di jalan Allah, itu belum tentu. Kata sahabat, ya yang gimana ya Rasulullah? Ya sebetulnya ikhlas itu urusan Allah. Al-ikhlasilun min asroillah. Ikhlas itu adalah merupakan rahasia di sekian banyak rahasia-rahasia Allah. Nah, ciri ikhlas tidak bisa dikatakan anak ikhlas, anak mukhlis, tidak bisa, ya. Tapi lawan ikhlas adalah ria. Nah, kalau ria ada tandanya kata Nabi, ada 4, ya. Jadi kalau tadi ikhlas tidak ada tandanya, tidak ada cirinya. Tapi lawan ikhlas adalah ria. Pamer ibadah, pamer amal itu ria, ya. Tandanya ada 4. Berarti kalau orang itu ria berarti tanda tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Enggak ria, begitu. Berarti kalau tanda yang 4 ini berarti orang ini tandanya ria. Nih, cirinya ada 4. 1, ketika ia dipuji maka semangat dalam ibadahnya. Yang kedua, ketika dicaci, ya, orang mencacinya, meledeknya, maka dia melemah dalam ibadahnya. Yang ketiga, ketika di hadapan orang-orang banyak diketahui ibadahnya itu dia semangat dan dia tampil dengan hebatnya. Dan sebaliknya ketika dia menyendiri, ya, ibadahnya tanpa dilihat orang lain, itu berarti dia melemah ibadahnya, nyantai. Berarti itulah tanda orang itu ria. Maka ketika dikatakan itu ria atau tidaknya, minimal ketika kita menyebutkan bahwa amal ibadah kita, ya Allah, semoga kau maslahatkan hati saya, maslahatkan amal ibadah saya, jangan engkau sia-siakan kami tujuan dunia yang utama, bukan. Jadi tujuan dunia itu bukan tujuan yang utama. Terima kasih. Kalau tujuan utamanya adalah dunia, ada itu berarti ria. Ya, ria ini kan, masya Allah ya, hal yang mungkin tidak terasa, dosa yang tidak terasa begitu, yang mungkin sering kita lakukan. Teman-teman, sahabat, ini gimana nih caranya nih? Kita sekarang kan masih 10 hari kedua nih. Allah berikan maghfirah. Gimana nih? Allah biar mengampuni dosa-dosa kita. Kalau ria ini dosanya diampuni nggak sama Allah? Oke, terima kasih Bu Ima ya. Gini, coba kita bayangkan yang awalur rahmah wa usatu maghfirah wa akhirul itqu minan. Itu sebetulnya boleh dilihat
Hadisnya ya mungkin jangan dibilang hadis lah ya. Awal, tapi kita percaya dan yakin itu adalah untuk adalah beramal ya. Awal Ramadan 10 hari pertama itu adalah rahmah. Jadi tidak mungkin Allah memberikan maghfirah kalau tidak disayangi oleh Allah. Dasarnya maghfirah itu karena disayangi oleh Allah, rahmat Allah. Kalau bukan dengan rahmat Allah, fadl Allah, fadlullah wa rahmatuh. Jika bukan karena fadl Allah, anugerah Allah, karena Allah atau dengan rahmat Allah, maka semua orang itu tidak akan diampuni dosanya. Tidak akan diampuni dosanya. Makanya 10 hari kedua ini kita mudah-mudahan ini dapat ampun dari Allah. Karena dari awalnya kita sudah dirahmati. Kalau dari awalnya kita belum dirahmati ya, boro-boro kita ingin cepat-cepat beres Ramadan. Nah, tanda orang ingin cepat-cepat Ramadan ini berlalu, berarti orang itu tidak dirahmati oleh Allah awalnya. Apalagi sampaikan diampuni, bebas dari api neraka, terakhir itu benar. Oleh karena itu maka bagaimana caranya? Ya, itu ada supaya kita diampuni oleh Allah, maka adalah kita bersihkan hati. Betul. Nah, tazkiyatun nufus yang dimaksud bersihkan hati itu menurut Hatim Al-Asom, salah seorang ulama ahli torekat. Hatim Al-Asom ketika itu ngobrol dengan muridnya namanya Asim bin Yusuf. Ketika Asim bin Yusuf ya bertanya kepada gurunya Hatim Al-Asom, wahai guruku, apa yang tadi dikatakan bahwa wudhu itu katanya ada wudhu lahir, wudhu batin, ada wudhu hakikat, ada wudhu syariat. Wudhu lahir atau wudhu secara fikih syariat, ada lagi wudhu secara batin atau wudhu secara hakikat. Nah, maksudnya apa? Kalau wudhu secara lahir, secara syariat jelas mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, itu niat yang bagus. Tapi bagaimana kalau wudhu ini secara hakikat atau wudhu batin? Nah, makanya aku akan terangkan kata Hatim Al-Asom. Wudhu secara batin, wudhu secara hakikat adalah harus mampu menyucikan diri. Tazkiyatun nufus, salamatus sadar, selamat hati. Dengan cara bagaimana? Dengan 7 cara. Nah, dengan 7 cara ini maka yang pertama kita nadem, merasa kita itu apa namanya nelangsa, nadem, ya kita menyesali perbuatan dosa-dosa kita. Yang kedua dengan cara bagaimana kita tobat. Tobat itu berarti kita harus kembali ke perjalanan yang benar. Awalnya dari istighfar. Yang ketiga, tarku hubbud dunya. Tarku dunya, tinggalkan terlalu cinta pada dunia. Ya kalau kita di bulan Ramadan ini masih terlalu cinta pada dunia, ya masih main Facebook, Instagram, di baca Quran, ya itu dunia lah, ya. Yang keempat, tarku hubbur riyasah. Bagaimana untuk mensucikan hati ini? Tazkiyatun nufus itu ya adalah untuk meninggalkan cinta kepangkatan jabatan, serisiku, ya. Jadi yang menghalalkan segala cara sampai ingin kita ke puncak jabatan tersebut, ya. Kemudian yang kelima, tarku habil mahmadah. Bagaimana kita meninggalkan gila pujian, ya. Ini mohon maaf Bunda ya, kalau yang namanya orang sudah gila pujian, maka apapun itu dia berikan, walaupun dia pada saat pedit lah gitu ya, karena dia dipuji, maka itu tinggalkan. Jadi kalau dipuji, iya, ngasih. Makanya begitu kita dipuji sama orang lain, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma jani khairam mimma yadunun, ya Allah semoga engkau jadikan pujian mereka itu dengan yang positif bagi kami dan kebaikan buat kami gitu. Yang keenam itu bagaimana cara mencucikan jiwa, mencucikan hati, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara tarkul hikd, meninggalkan unek-unek. Jadi sekarang wah musimnya nih unek-unek nih, bukan mau dihampura, ngagura tanah kau lama. Nah, ketika tapi di hati masih unek gitu. Ya, unek-unek itu berarti benar mau ngahampura. Dia itu unek itu kan bahasa batin. Mau ngahampura. Itu unek-unek itu hikdu, unek-unek. Makanya ketika masih kena unek-unek, doa kita nggak bakal dijabah. Wudhu kita belum benar. Oleh karena itu, yang terakhir yang ketujuh, bagaimana supaya selamat hati ini? Bagaimana jiwa ini bersih, ya di Ramadan ini? Maka kita harus tarkul hasad, meninggalkan hasud, iri dengki. Kalau hasud, iri dengki itu perbuatan dohir. Kalau hikdu itu unek-unek perbuatan batin. Makanya gak kelihatan dong. Bunda dengan saya, apakah Bunda itu sama saya itu ikhlas ridho atau unek-unek, atau pernah punya masa yang lalu ya baru ketemu lagi sekarang, oh kenapa ini nggak balas SMS saya, nggak lihat gitu. Nah kan itu, makanya itu yang namanya unek-unek itu ya mohon maaf akan menghapus amal ibadah kita, amal Tapi kegiatan kita. kalau seandainya gini Pak Kiai, kalau misalkan
umpama kita pernah punya masalah dengan orang lain, misal. Iya. Kan kalau lupa itu susah. Kalau lupa sesuatu masalah itu susah. Tapi ingat gitu kan. Tapi udahlah gitu. Tapi ingat gitu. Gimana tuh? Masih itu juga ya? Unek-unek juga ya? Kalau kita trauma ingat kesalahan orang pada kita, itulah yang unek-unek. Ah. Jadi jangan sekali-kali kalau ingat kesalahan orang lain kepada kita, ingatlah ya kebaikan dia sedikit kepada kita. Dan kita tidak boleh mengingat kebaikan kita. Walaupun segede gunung kebaikan kita dan orang lain, jangan ingat ya. Anggaplah kita membuang sampah ataupun membuang tinja ya. Udah. Jangan sekali-kali kita mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Engkau udah aku beri, kenapa engkau culang? Engkau udah aku dulu tolongin, kenapa kamu gak menghargai saya? Itu tidak boleh begitu, ya. Akan terhapus. Jadi ada kalimat dalam Al-Quran yang sangat indah. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha ada, ya. Ucapan yang baik itu ya lebih bagus dibanding sodako ya yang menyakitkan. Diiringi dengan unek, diiringi dengan bahasa yang tidak ucapan yang tidak senonoh, ya? yang tidak enak, yang membuat hati ya, jadi sakit. Jangan sodako lah kalau diikuti dengan itu. Memberi sodako, tapi mental ya, ayo udah usaha dulu bener, nggak boleh begitu. Ucapan yang baik ya, mohon maaf untuk saat ini saya lagi tidak ada tapi untuk keperluan yang lain begitu. Baik sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih penasaran dengan materi kita yang luar biasa Pak Kiai ini. Masya Allah, tabarakallah Pak Kiai, kita masih penasaran nih. Puasa adalah pembinaan akhlak. Nih, kadang kita itu susah untuk ke anak, terutama yang kecil nih. Yang dewasa juga sebenarnya sama aja. Cuma nih kadang nih untuk pembinaan untuk anak-anak nih ya. Mereka puasa, tapi nggak mau sholat. Ini gimana nih? Pembinaan akhlak ini nih, ya. Bahwa puasa adalah pembinaan. Puasa tapi nggak mau sholat. Nah, gimana nih Pak Ustaz? Ini. Jadi bukan saja waktu Ramadan puasa saja pembinaan anak itu, pendidikan anak itu di usia dini. Betul. Karena definisi tarbiyah itu, jadi yang namanya orang tua itu sebagai murabi sebetulnya ya. Yang susah itu adalah tarbiyah. Yang paling mudah adalah tabligh. Yang kedua dakwah. Yang ketiga tarbiyah. Puncak dari segala itu tarbiyah. Ya. Kalau tabligh hanya menyampaikan saja. Ya. Kalau namanya dakwah itu mendorong untuk mereka untuk berbuat kebaikan ya di dunia wal akhirah. Saya rasa nih masalahnya ibu-ibu yang di rumah juga pasti punya permasalahan yang sama ini. Anaknya mau puasa, ya kan, tidur atau baik, tapi disuruh sholat nggak mau nih. Nah, makanya tarbiyah ini orang tua itu mesti jadi murabi ya, jangan melakukan guru saja. Makanya itu sekarang itu madrasah ruhiyah ya, madrasah ruhaniyah itu dalam Ramadan ini, puasa ini. Oleh karena itu maka apa itu definisi pendidik? Kalau dakwah tabligh itu jelas tadi itu ya, tabligh, dakwah, tarbiyah. Apa definisi tarbiyah? Jadi mungkin ibu-ibu atau para pemirsa ataupun bunda itu sendiri kita tukar pengalaman saja. Dalam sebuah kitab, namanya kitab Tarbiyatul Aulad kalangan Syekh ya. Dalam kitab itu jelas yang namanya definisi pendidikan atau tarbiyah mendidik itu ya yang lebih sulit dibanding tabligh dan dakwah ya, puncak tertinggi itu adalah i'dadu tifli akliyan, ruhiyan, au jasmaniyan, liyakuna udwan nafi'an linafsi aw li ghairihi. Para ahli pendidik belum tentu bisa. Ini tujuan pendidikan nasional itu sekarang udah lumrah. Tapi tujuan pendidikan nasional itu dasarnya tetap aja harus agama. Yaitu itu. Coba bayangkan kalau diartikan i'dadu tifli, aklian, ruhian, i'dadu tifli, membersihkan bocah lanang, bocah wedok, menjadikan bocah ya anak usia dini tipun itu ya. Dibina, dididik apanya? Dia harus dibina, diarahkan akhlak kan. Pembinaan akhlak ini apanya dulu? Aklian, afektifnya. Afektif itu adalah nilai akal sehatnya ya. Ruhian, aklian, ruhian, ruhnya apa itu? Kognitifnya, kejiwaannya ya. Jadi kalau ngadidik budak prak sholat sing bener, jadi ulah mana puasa iya tapi sholat bukan begitu. Ya, karena kan puasa itu dia tidak tahu puasa tidaknya. Kalau sholat itu tahu praktiknya, benerkan dulu itu sholatnya. Adab-adaban sholatnya seperti apa, mau puasa bagaimana nantinya dia bagaimana sadar. Makanya yang pertama itu aklian, apanya? Afektifnya ya. Afektifnya itu adalah bagaimana dia itu secara daya pikirnya, akalnya. Yang kedua, bina apanya sekarang? Secara kognitifnya, ruhianya, kejiwaannya, dan psikomotoriknya atau jasmaniannya ya. Ketika dibina akalnya atau afektifnya, dibina
Psikomotor. Apa namanya, kognitifnya, ruhnya, kejiwaannya, dibina psikomotoriknya, jasadnya, ya badannya. Untuk apa? Liyakuna udwan nafi'an. Supaya menjadi anggota masyarakat yang apa? Yang bermanfaat. Linafsi minimal bagi dirinya. Dia sadar sholat, dia sadar puasa, bagi dirinya akan manfaat. Auligori, apakah bisa mendapat yang positif pada yang mengajak yang lain? Auligori. Nah, itulah tujuan daripada pendidikan dalam Islam. Ya, makanya ketika orang tua sadar, tahu cara pendidikan itu tidak ada ya dalam Islam itu. Pendidikan itu sia-sia, tidak ada semuanya. Lalu tarbiyah lakal insan kal hayawan. Jika tidak ada pendidikan maka manusia itu seperti hewan. Naudzubillah, subhanallah. Ya sekarang banyak ada orang yang terpercaya kepada sebuah lembaga pesantren pendidikan. Ya, oh ini Islam dan sebagainya. Kan tidak tahu lembaga itu bagaimana efektifnya, bagaimana kognitif, bagaimana psikotriknya, ya. Dibina apakah banyaknya pembulian, banyaknya pelecehan seksual. Itu kenapa? Nah, makanya koridor tersebut maaf ya, orang tua harus bisa mengimbangi terus komunikasi dengan pihak gurunya, ya. Jangan membiarkan penyakitnya sampai ke pesantren, jangan begitu ya. Mungkin itu. Mungkin terakhir nih Pak Kiai, Ramadan sebagai momentum muhasabah. Artinya muhasabah ini mengenali diri sendiri, introspeksi ya. Ya, introspeksi diri. Nah, gimana nih Pak Kiai agar kita di momen Ramadan ini lebih kepada introspeksi diri, ibadah kita seperti apa? Ini kita harus seperti apa nih Pak Kiai? Puncak dari ibadah saum ini adalah muhasabah diri. Karena muhasabah diri itu dasarnya ikhlas. Jadi, puncak tertinggi dalam ibadah itu adalah ikhlas. Karena ikhlas itu adalah merupakan rukun ihsan. Ya, berbuat kebaikan. Kan? Rukun ihsan ada satu, itu ikhlas. Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya, beribadah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, Allah tetap akan melihat engkau. Nah, oleh karena itu maka ketika sudah ihsan tadi itu, ibadah itu adalah untuk lebih mendekati kepada Allah, muqarabah. Ibadah itu adalah untuk muraqabah. Awas, ada muqarabah, ada untuk muraqabah. Kalau muqarabah untuk mendekati kepada Allah, ya. Kalau muraqabah kita merasa diwaspadai oleh Allah, merasa dilihatin sama Allah, ya, diawasi oleh Allah, itu muraqabah. Ketika orang sudah merasa dirinya mendekati kepada Allah, ketika orang sudah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, maka dia itu akan muhasabah, introspeksi diri, mengevaluasi diri, sejauh mana sholat saya, ibadah saum saya. Jadi puncak ibadah saum itu kan ibadah yang tersembunyi, ibadah yang istimewa, yang hanya Allah tahu, yang hanya Allah saja yang tahu, ya. Dengan kita, dengan orang yang shaim itu, maka muhasabah itu adalah sebuah momentum, ini sebuah sarana media. Bagaimanapun juga itu muhasabah adalah sebuah yang tepat sekali pada Ramadan ini dan bulan-bulan berikutnya. Kalau ulama yang dulu itu 6 bulan sebelum Ramadan itu bagaimana mempersiapkan kegiatan Ramadan itu, dan 6 bulan setelah Ramadan itu bagaimana mengaplikasikan, menerapkan dari hasil Ramadan tersebut dari madrasah ruhani ini. Baik, sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini materinya sangat bermanfaat dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semuanya. Para penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, terus dukung program Ramah Bumi ini dengan cara like, share, dan subscribe IG, TikTok, dan juga YouTube IPARI Kementerian Agama dan Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bukan sekedar bulan ibadah tetapi bulan pendidikan jiwa. Allah mengingatkan kepada kita agar senantiasa melatih diri kita, bukan hanya melatih dari lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi madrasah tazkiyatun nafsi yang melahirkan manusia yang lebih sabar, yang lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir dari Ramadan ini la'allakum tatakun, kita semua mendapatkan predikat takwa. Demikianlah perbincangan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir di program Ramah Bumi, dan semoga insya Allah suatu saat bisa kembali lagi ke podcast Ramah Bumi IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Terima kasih atas kehadirannya, semoga sehat dan panjang usia. Demikianlah podcast kita pada kali ini, diakhiri dengan pantun yang insya Allah mudah-mudahan barokah manfaat untuk kita semuanya.
pergi ke pasar membeli kurma. Mantap. Kurma dimakan sambil tertawa. Mantap. Ramadan Cakep. datang sucikan jiwa. Puasa bukan sekedar tahan lapar dan dahaga. Saya Iman Nafila dan Haji Budi Anhar SAG undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.